Nama saya Anggi Agung Sabandini, NPM 181201124, kelas 4C. Di sini kami akan menjelaskan tentang sistem pencernaan pada manusia. Fungsi pencernaan adalah untuk memproses pemecahan makanan menjadi sari-sari makanan sehingga dapat digunakan oleh tubuh. Untuk mencerna makanan diperlukan organ pencernaan. Bahan makanan yang kita makan tidak langsung diserap oleh sel-sel tubuh. Sebelum diserap, bahan makanan harus dicerna melalui proses pencernaan. Masih ingatkah kamu tentang pelajaran sistem pencernaan pada manusia? Sistem pencernaan terdiri atas berbagai organ yang membantu dalam pencernaan makanan dan asimilasi nutrisi. Berikut macam-macam organ pencernaan dan fungsinya. Yang pertama, mulut. Fungsi utama mulut adalah untuk menghancurkan makanan sehingga ukurannya cukup lebih kecil untuk dapat ditelan ke dalam mulut. Proses pencernaan dimulai sejak makanan masuk ke dalam mulut. Di dalam mulut terdapat alat-alat untuk membantu dalam proses pencernaan. Dalam rongga mulut terjadi proses pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Organ-organ mulut dan fungsinya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, lidah. Lidah berfungsi untuk membantu mengunyah dan menelan makanan menuju ke kerongkongan, mengatur posisi makanan agar dapat dikunyah oleh gigi dan membantu dalam menelan makanan. Yang kedua, gigi. Gigi berfungsi untuk menghaluskan makanan, maka gigi dan lidah berfungsi sebagai pencernaan mekanik dan mulut. Tulang gigi terbuat dari chitin yang tersusun dari kalsium karbonat. Gigi membantu enzim-enzim pencernaan makanan agar dapat dicerna dengan efisien dan cepat. Yang ketiga, kelenjar ludah. Kelenjar ludah menghasilkan ludah atau air liur. Saya Elgi Wistuningrum, NPM 181201125. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pencernaan bagian kerongkongan. Di sini ada bagian kerongkongan. Yang pertama bolus, parni, tongue, epiglottis, larynx, oesophagus, trachea. Berikut adalah fungsi kerongkongan sebagai saluran untuk memindahkan makanan dari mulut ke lambung. Kerongkongan sebagai saluran untuk memindahkan makanan dari mulut ke lambung. Kerongkongan dapat melakukan peristaltik, yaitu gerakan meremas-remas untuk mendorong makanan sedikit demi sedikit ke dalam lambung. Makanan ada di dalam kerongkongan yang hanya sekitar 6 detik. Bagian pangkal pada kerongkongan yang disebut dengan faring berotot lurik, otot lurik pada kerongkongan yang bekerja secara sadar yang menurut kehendak kita dalam proses menelan. Maharani Rezana Rulita, NPM 181201127. Saya akan menjelaskan tentang lambung. Lambung. Fungsi lambung adalah sebagai penghasil pepsinogen. Pepsinogen adalah bentuk yang belum aktif dari pepsin. Enzim pepsin ini berfungsi dalam mengubah molekul protein menjadi potongan-potongan protein atau pepton. Dinding pada lambung menghasilkan asam klorida atau HCl yang berfungsi untuk membunuh mikroorganisme dalam makanan, menciptakan suasana asam dalam lambung, dan mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin. Permukaan pada lambung mengeluarkan lendir yang memiliki fungsi untuk melindungi dinding lambung dari pepsin. Pada bayi, lambungnya menghasilkan 2 enzim, yaitu renin yang memiliki fungsi untuk mengumpulkan protein susu dan kasein atas bantuan kalsium, dan lipase guna dalam memecah lemak dalam susu.
ini ada bagian-bagian dari lambung, yaitu ada kerongkongan, pintu lambung, bawab, katup pilori, usus 12 jari, lapisan dalam, lapisan submukosa, lapisan mukosa, serabut saraf melintang, serabut saraf melingkar, serabut otot longitudinal, tubuh lambung, kubah, dan otot kardia. Nama saya Dwi Pamungkas, MPM 18 120 130. Di sini saya akan menjelaskan tentang usus halus. Usus halus adalah bagian pencernaan yang terletak di antara lambung dan usus besar. Usus halus terdiri dari usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Fungsi dari usus halus adalah sebagai pencernaan dan penyerapan nutrisi yang ada di makanan dan minuman yang dibutuhkan oleh sel-sel tubuh manusia. Saya Gali Trimulyani, MPM 181200131. Yang selanjutnya adalah usus besar atau intestinum crassum. Usus besar memiliki beberapa fungsi. Yang pertama yaitu mengabsorpsi air dan mineral. Yang kedua yaitu melakukan gerak peristaltik untuk mendorong tinja menuju anus. Yang ketiga yaitu tempat pembentukan vitamin K dengan bantuan bakteri Escherichia coli. Yang keempat yaitu usus besar menghasilkan lendir dan berfungsi untuk menyerap air dan elektrolit dari tinja. Nama saya Renita, NPM 18120132. Baik, di sini saya akan menjelaskan cara menjaga organ pencernaan agar tetap sehat. Yang pertama, makan real food. Biasakan untuk memasak makanan dengan memasak sendiri. Bisa mengatur jenis nutrisi yang masuk. Selama ini sering menggunakan makanan olahan, makanan buatan, dan bahan makanan yang mengandung pengawet. Bahan yang tidak alami itu membebani pencernaan sehingga gangguan akan sering muncul. Yang kedua, konsumsi lemak sehat. Kita bisa mendapatkan lemak sehat dari buah-buahan seperti avokado dan beberapa biji-bijian. Selanjutnya, mengonsumsi ikan berlemak dengan kandungan asam omega 3 seperti salmon dan tuna. Juga salah satu cara menjaga organ pencernaan. Yang ketiga, perbanyak makanan berserat. Mengonsumsi makanan berserat merupakan cara menjaga organ pencernaan yang sangat direkomendasikan, seperti aneka sayuran hijau, buah-buahan, dan beberapa jenis biji-bijian. Serat yang masuk akan membuat Anda menjadi lebih kenyang dan juga tidak kembung, dan tidak merasa sakit saat akan buang air besar akibat sembelit. Keempat, kendalikan stres. Stres yang berlebihan juga membuat Anda memiliki pola makanan yang buruk. Beberapa orang kerap tidak bisa mengontrol apa saja yang dimakan. Akibatnya, apa saja yang disantap sehingga lambung akan mengalami gangguan akibat banyak makanan yang masuk. 5. Penuhi kebutuhan air harian. Kebutuhan air harian akan membuat pencernaan berjalan dengan lancar. Fase yang dikeluarkan juga lebih lunak, sehingga Anda tidak akan mengalami sembelit ketika buang air besar. Selama ini, sembelit kerap terjadi akibat air yang ada di dalam tubuh menurun. Konsumsi setidaknya 8 gelas setiap harinya atau 2 liter air. Anda bisa mengonsumsi air setelah makan atau kapan saja kalau Anda merasa haus dan lelah. Dengan asupan air, Anda akan jarang mengalami dehidrasi, sehingga tubuh menjadi lebih segar setiap saat. Yang keenam, makan dengan santai dan sadar. Maksudnya, makan dengan sadar adalah tahu kapan tubuh benar-benar lapar atau juga kenyang. Dengan kesadaran ini, Anda tidak akan mengalami makan yang berlebihan juga kekurangan. Mengunyahlah makanan dengan benar adalah cara menjaga organ pencernaan yang baik. Saat makan sudah lembut atau halus, barulah ditelan. Jangan menelan makanan yang masih kasar agar pencernaan di lambung sedikit terbantu dan tidak menyebabkan masalah pencernaan. Yang ketujuh, menjalani gaya hidup sehat. Pertama, kita harus banyak bergerak atau berolahraga. Dengan berolahraga, pencernaan akan berjalan dengan lancar. Pergerakan usus, lambung, dan organ dalam sistem pencernaan akan sempurna.
Selanjutnya, kurangi alkohol dan rokok. Dengan mengurangi dua kebiasaan ini, sistem pencernaan akan berjalan dengan lancar. Terakhir, jangan terbiasa makan terlalu malam dan membuat sistem pencernaan tersiksa. Makan terlalu malam akan memicu kondisi insomnia, begah, dan perasaan tidak nyaman di sekitar perut selama 3 jam lebih, sebelum akhirnya normal kembali. Perkenalkan, nama saya Nuriza Wardahni, NPM 18120134. Penyakit keempat yang bisa saja terjadi pada sistem organ pencernaan manusia adalah gastritis, yaitu kondisi peradangan dan iritasi yang menyebabkan pengikisan lapisan dinding lambung akibat kelebihan asam lambung. Muntah kronis, stres, atau penggunaan obat anti radang jangka panjang dapat memicu penyakit pencernaan ini. Infeksi bakteri H. pylori dan virus juga dapat menyebabkan gastritis. Gejala dari gastritis pada umumnya adalah mual, muntah, perut kembung, sakit perut, kurang nafsu makan, dan perut terasa terbakar di antara waktu makan atau pada malam hari. Kemudian yang kelima, penyakit yang bisa saja terjadi pada sistem organ pencernaan yaitu radang usus buntu. Di mana radang usus buntu atau appendicitis adalah penyakit pencernaan yang ditandai dengan peradangan pada appendix atau usus buntu. Hal ini disebabkan karena usus buntu tersumbat oleh tinja, benda asing, kanker, atau karena infeksi. Gejala yang dapat dialami adalah dengan adanya nyeri di dekat pusar, mual, muntah, demam, susah kentut, nyeri saat kencing, perut kram, dan juga tidak nafsu makan.